penyanyi dalam ini Lesti Kejora yang dilaporkan oleh pencipta lagu ke Polda Metro Jaya. Yoni Dores Bang. Bawain lagu apa dia ya? Ada beberapa lagu Ada sih. beberapa lagu sih Bang, saya lupa. Cuman artinya dalam ini kan menarik karena pencipta lagu ini keluarganya udah berani untuk bersuara begitu, untuk melaporkan langsung penyanyi seperti yang mungkin dilakukan juga sama Ari Bias dan akhirnya berhasil gitu Bang. Boleh komentar Bang? Ya, jadi ini kan pembelajaran bagi kita semua ya, terutama pelaku industri rekaman ya. Karena seperti yang sering kami sampaikan, Undang-Undang Hak Cipta nomor 28 tahun 2014 itu kan sudah jelas di pasal 9-nya itu mengatakan ya, ayat 1-nya itu adanya pertunjukan ciptaan, 9 ayat 2-nya itu wajib untuk mendapatkan izin pencipta kalau kita ingin menggunakan satu karya cipta itu secara komersil ya. Ini yang selama ini tidak disosialisasikan. Yang disosialisasikan seolah-olah dengan membayar ke LMKN udah cukup. Pakai pasal 23 ayat 5. Pada 23 ayat 5 itu kan di bawah judul hak ekonomi pelaku pertunjukan. Sementara kalau di pasal 9 itu kan di bawah judul hak ekonomi pencipta. Nah, jadi semua merasa keberatan untuk meminta izin. Padahal memang undang-undang mewajibkan hal seperti itu. Itu kami lakukan ketika mengajukan gugatan Ari Bias ke Agnes Mo. Nah, sekarang kalau misalnya kemudian ada pencipta lain yang kemudian sadar akan hak eksklusifnya atas karya ciptanya seperti Yeni Dores itu, dan dia melihat bahwa ada penyanyi yang membawakan lagunya secara komersil dan tanpa izin, saya rasa dia berhak dong untuk melakukan upaya hukum dan melaporkan penyanyi tersebut. Ya, baik secara pidana, karena memang di 113 itu kan juga ada sanksi pidananya, dan juga tentu ya secara keperdataan juga boleh kan begitu ya, karena di situ juga ada kerugian hak ekonominya. Jadi saya kira semakin banyak orang yang sadar bahwa tidak seharusnya penyanyi itu mengeksploitasi satu karya cipta itu dengan cara-cara yang semena-mena seperti hari ini ya. Jadi memang kalau memang dibawakan secara komersil itu harusnya memang ada yang namanya proses meminta izin untuk menggunakan lagu tersebut. Ya, jadi ini tidak hanya bicara mengenai masalah hak ekonomi royalti, tapi ini bicara juga mengenai masalah etika yang diwajibkan oleh undang-undang meminta izin dulu. Nah, baru kita bicara mengenai masalah hak ekonominya. Jadi saya kira itu satu kemajuan ya, kalau kemudian misalnya sekarang kita sadar akan haknya itu dan berani untuk melakukan perbuatan-perbuatan melakukan upaya hukum jika hak eksklusifnya atas karya ciptanya digunakan dengan cara yang tidak sepantasnya. Artinya selama ini kan penyanyi itu merasa aman karena menganggap kewajiban untuk membayar kan ada di yang mengundang gitu Bang, karena mereka menganggap ini urusan mereka sama LMKN gitu. Sementara sistem itu kan belum berjalan dengan semestinya gitu. Artinya muncul kekecewaan karena ya gue belum dapat nih, saya penciptanya begitu. Jadi kan ini kan kalau masalah belum dapatkan royalti kan ini bicara mengenai masalah ekonomi. Tapi kan undang-undang mengatakan izin dulu. Nah, sekarang kan semua orang berpikir bahwa orang yang berkewajiban untuk meminta izin itu kan adalah pengundang. Loh, sekarang kalau saya mau panggil penyanyi, emang saya tahu dia mau nyanyi lagu apa? Emang saya tahu dia pencipta lagunya yang dinyanyikan mereka itu siapa? Yang paling tahu dan paling kenal lagu itu siapa yang ciptakan, ya tentu adalah penyanyi itu sendiri. Jadi makanya undang-undang itu saya katakan berulang-ulang, sebenarnya yang dibebani untuk meminta izin itu adalah penyanyi. Ya, yang dibebani untuk membayarkan royaltinya itu adalah penyanyi sebagai pengguna. Ya, karena kenapa saya bilang penyanyi itu adalah pengguna? Karena di dalam Undang-Undang Hak Cipta juga diatur tentang hak ekonomi pelaku pertunjukan sama hak moral pelaku pertunjukan. Nah, artinya pelaku pertunjukan itu adalah penyanyi. Karena kan nggak mungkin IO pelaku pertunjukan. Emangnya ada hak ekonomi IO? Ada hak moral IO? Nggak ada. Jadi pelaku pertunjukan itu ketika dia menggunakan karya cipta itu memang seyogianya pelaku pertunjukan itu meminta izin terlebih dahulu ya kepada penciptanya. Ketika tidak, maka akan ada konsekuensi sebagaimana diatur dalam pasal 113 tadi itu. Nah, jadi menyesatkan kalau menurut saya kalau ada omongan-omongan, oh nggak penting minta izin, yang penting bayar ke LMK. Loh, undang-undang bilang itu penting, kok ada orang yang berani mengatakan itu tidak penting, yang penting bayar ke LMK. Apalagi kalau misalnya kemudian yang ngomong itu adalah LMK, sangat disayangkan. Karena LMK itu sendiri kan tugasnya cuma 3 menurut undang-undang, ya kan? Nah, menghimpun, kemudian mengelola dan mendistribusikan. Dia nggak berhak untuk bicara apapun tentang
kekayaan itu. Yang berbicara tentang kekayaan itu hanya penciptanya, si pemilik kekayaan. Ini yang kita harus kembali kepada aturan undang-undang yang berlaku, dan jangan karena kebiasaan kita itu udah salah terus kita nggak mau merubah kebiasaan itu, dan kita salahkan undang-undangnya, kita salahkan penciptanya, janganlah. Ya. Jadi kalau misalnya kemudian penyanyi itu sadar akan hal itu, gampang kok sebenarnya. Dia tinggal mendelegasikan kewajibannya itu kepada penyelenggara. Kamu minta izin ya, bantu saya minta izin. Kamu bayarkan juga ya. Dan saya nggak akan mau naik panggung kalau kamu belum minta izin atau belum bayar royaltinya. Ini kan akhirnya kan membuat ekosistemnya berjalan. Tapi ketika penyanyi merasa bukan tanggung jawab gue kok, penyelenggara, pengundang juga berpikir kok tanggung jawab saya. Akhirnya semua orang merasa tidak bertanggung jawab, lempar-lemparan. Nah ini yang menjadi situasi yang seperti hari ini. Jadi saya kira ayolah, artinya kita juga mulai sadar bahwa memang harusnya seperti itu. Jadi kalau misalnya pun ada pencipta yang mungkin dia merasa berkecukupan, ciptakan lagu cuma sekedar hobi, ya nggak apa-apa. Tapi janganlah pendapat pribadi itu disampaikan yang membuat orang akhirnya berpikir sebenarnya nggak perlu diminta izin. Itu kan opini perorangan saja. Tapi undang-undang mengatakan itu harus memiliki izin. Jadi jangan juga kita menganggap orang yang membebaskan karyanya dinyanyikan secara bebas itu pahlawan. Jangan dong. Justru dia nggak pahlawan karena dia menjolimi rekan-rekan pencipta yang lain yang memang mau taat kepada undang-undang untuk menggunakan karya ciptanya harus meminta izin terlebih dahulu seperti yang diamanahkan oleh undang-undang. Pasalnya cukup berat juga ya Bang ya terkait hak cipta ini. Maksudnya tuntutannya. Ya kan kalau misalnya 113 itu kan tergantung pelanggarannya. Ya berapa tahun penjaranya segala itu kan tergantung jenis pelanggarannya. Dendanya kan juga tergantung jenis pelanggarannya. Saya kira seperti itu. Oke. Siap, terima kasih Bang.